Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita, belajar tentang fikih, tentang fikih. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan, ditetapkan bagi suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang mengikuti jalannya sampai yaumul akhirat. Jamaah rahimakumullah. Kita masih di pembahasan tentang akikah. Di pertemuan yang lalu sudah dijelaskan, disampaikan tentang hukum akikah sendiri, yakni akikah ini hukumnya apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, ditekankan untuk dikerjakan. Kemudian waktu pelaksanaan akikah, yakni mulai kapan? Sejak lahirnya bayi. Sejak lahirnya bayi boleh untuk diakikah. Boleh diakikah sampai usia balik. Semenjak lahirnya seseorang sampai usia balik, itu apa? Waktu diperbolehkannya akikah. Adapun waktu yang disunnahkan untuk dikerjakan, yakni di hari ketujuhnya, di hari ketujuh dari kelahiran. Hari ketujuh dari kelahiran. Maka ketika usianya sudah lebih dari usia balik, maka sudah tidak perlu untuk diakikah. Ya, sudah tidak ada kebutuhan lagi untuk diakikah. Kemudian apabila bayinya laki-laki, maka disembelihkan dengan apa? 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Apabila bayinya perempuan, disembelihkan, diakikah dengan menyembelih 1 ekor kambing. Dan hukum di dalam akikah ini, dalam penyembelihan dalam akikah ini sama. Di kebanyakan hukumnya ini disamakan dengan ketika kurban.
disamakan dengan hukum kurban. Sehingga dipersyaratkan usia hewannya, kemudian harus bersih, harus terlepas dari aib-aib yang menjadikan tidak keabsahannya, tidak sahnya hewan akikah. Ini menurut jumhur Syafi'iyah dan Hanabilah terutama, mereka mengkiaskan, menyamakan. Iya. Kemudian jamaah rahimakumullah, di petang hari ini kita masuk di permasalahan yang terakhir tentang akikah, yakni al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, yakni tentang tasmiyatul mauludi, pemberian nama kepada si bayi, wa halqur ra'sih, dan memotong rambutnya, wa tahnikuhu, dan mentahniknya. Nanti akan dijelaskan tahnik itu. Dan dijelaskan juga tentang wal adanu fi uduni, dan mengadani di telinganya. Yang pertama, yakni tasmiyatul mauludi, yakni pemberian nama kepada bayi. Yusannu tasmiyatul mauludi fil yaumil sabi'i, fi al-yaumi sabi'i min wiladatihi. Disunnahkan untuk memberikan nama kepada si bayi di hari ketujuh dari kelahirannya. Ya, disunnahkan di hari ketujuh dari kelahirannya. Li hadithi Samurah radhiyallahu anhu, karena hadis Samurah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu istilahnya tergadaikan dengan akikahnya. Tudhabu anhu yawma sabi'ihi, disembelihkan untuknya di hari ketujuhnya, diakikahi. Wa yusamma, dan diberikan nama, ya, di hari ketujuhnya. Wa yuhlaku ra'suhu, dan dipotong rambutnya. Di dalam hadis ini disebutkan disembelihkan dari lahirnya anak ini yauma sabihi, di hari ketujuhnya. Wa yusamma, dan diberikan nama, ya, di hari ketujuhnya tersebut. Ini menunjukkan disunnahkannya di hari ketujuh ini diberikan nama pada hari ketujuh. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, tentunya para ulama rahimahumullah, mereka ada beberapa pandangan tentang pemberian nama ini. Kapan pemberian nama ini? Pendapat yang pertama, yakni yustahabbu tasmiyatul mauludi yauma sabi, disunnahkan untuk memberikan nama di hari ketujuhnya. Ini yang berpendapat disunnahkan di hari ketujuhnya ini, di antaranya Al-Hasan Al-Basri, kemudian Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan yang selainnya. Ya, di antara para imam disunnahkan untuk memberikan nama di hari ketujuh. Ya. Dalilnya hadis Samurah tadi. Ya, di antara dalil yang disebutkan ya di hadis Samurah tadi. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua, yakni yusammal mauludu yauma wiladatihi, diberikan nama kepada si bayi itu di hari kelahirannya. Ya. Setelah lahir kemudian langsung diberikan nama. Dasarnya yakni disebutkan
dikisahkan dari istrinya Imran, istri Imran, ketika istri Imran ini melahirkan Maryam di surat Ali Imran ayat yang ke-36, istri dari Imran ini mengatakan wa inni samaituha Maryam. Setelah menyebutkan bahwasanya aku telah melahirkan seorang ya Rabbi, menyebutkan aku telah melahirkan seorang anak wanita. Kemudian beliau istri Imran ini mengatakan wa inni samaituha Maryam, dan sungguhnya aku telah menamainya dengan Maryam. Ya. Dan zahir dari ayat ini penamaan tersebut di hari kelahirannya Maryam. Zahirnya yang nampak ucapan dari istrinya Imran ini terjadi di hari kelahirannya Maryam. Ya. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Beliau menukilkan dari Ibn Al-Faras bahwasanya di dalam ayat ini menjadi dalil tentang penamaan untuk anak di hari kelahirannya. Di hari kelahirannya. Dan juga datang dalam sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa ini mengatakan, "Wulida li hulamun." Aku telah dianugerahi seorang anak. Fa'ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, fa'ataitu bihi. Maka kemudian aku membawanya, anak tersebut, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kelahirannya tersebut. Fasammahu, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama kepadanya di hari kelahirannya tersebut. Wa hannakahu bitamrah, dan beliau mentahniknya. Nabi SAW mentahniknya. Ini dalil bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nama kepada putra dari Abu Musa Al-Asy'ari di hari pertama kelahirannya, di hari kelahirannya. Sehingga dengan datangnya beberapa dalil ini menunjukkan bolehnya dua perkara ini. Dua perkara ini. Memberikan nama di hari pertamanya, misalnya sebelum kelahiran seseorang kan ketika sudah tahu sebelumnya HPL-nya, biasanya sudah mempersiapkan nama jauh-jauh hari, kalau laki-laki anaknya ini, kalau perempuan anaknya ini. Kalau sudah dipersiapkan namanya misalnya dan sudah mantap dengan nama tersebut, maka boleh-boleh saja untuk memberikan nama di hari kelahiran. Ya. Tetapi kalau memang belum punya nama, maka baru dia berbicara setelah kelahirannya, masih berbincang-bincang dengan istrinya, dengan keluarganya, nama yang mau diberikan, maka hendaknya ditunggu sampai hari ketujuhnya, baru ditetapkan. Biar ada waktu untuk memilih mana nama yang baik. Karena memberikan nama ini cuma sekali seumur hidup ya, kalau jangan menyesal. Ya. Sehingga benar-benar ditetapkan, dipilih mana nama yang baik, nanti baru hari ketujuh baru ditetapkan namanya. Ya. Biar lebih mencocoki sunnah. Mencocoki sunnah, disunnahkan untuk memberikan nama di hari ketujuh dari kelahirannya. Iya, intinya diperbolehkan mau di hari pertama atau di hari ketujuh. Iya. Iya, wallahu a'lam. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika dia sudah memiliki nama sebelum kelahirannya, maka hendaknya boleh diberikan di hari pertamanya. Tetapi kalau belum, maka hendaknya dia tunda sampai hari ketujuhnya baru diberikan nama. Iya. Wallahu a'lam. Kemudian jamaah rahimakumullah, man ahaku bitasmiyatil abna, siapa yang lebih berhak di dalam pemberian nama si anak ini? Siapa yang lebih berhak? Apakah bapaknya atau ibunya atau kakeknya atau neneknya atau diundi? Disebutkan di sini atas miyah hakun liman alaihil wilayah minal abdi. Pemberian nama itu sebuah hak bagi
ya seorang yang memiliki kuasa badannya, yakni ayahnya. Di lingkup keluarganya, di lingkup sebuah keluarga, yakni seorang ayah yang dia berkuasa, maka dia yang lebih berhak untuk pemberian nama. Ya. Kemudian kakeknya misalnya yang lebih berhak. Kalau seandainya ibu si anak ini memiliki usulan pemberian nama, ya dikompromikan. Ya dikompromikan, dia bicarakan dengan baik-baik dengan suaminya, dengan ayahnya si anak tadi. Ya. Dibicarakan, dikompromikan, kemudian disatukan mana nama yang baik untuk si anak. Ya. Akan tetapi yang berhak untuk pemberian nama yakni al-ab, yakni bapaknya, bapak dari si anak tersebut. Kemudian wa yusannu, disunnahkan an yakhtara lahu minal asma'i ma kana hasanan. Disunnahkan agar dia memilihkan bagi si anak tersebut nama-nama, ya, memilihkan bagi anak tersebut sebuah nama dari nama-nama yang itu baik, nama yang baik. Ya. Nama yang baik contohnya misalnya nama-nama nabi, nama-nama nabi. Ya, nama-nama nabi. Ya, diberi nama Muhammad, diberikan nama Ibrahim, nama Musa dan yang lainnya. Ya. Ini nama-nama yang bagus, nama-nama yang bagus. Jadi jangan asal memberikan nama, diberi nama misalnya siapa, nama yang tidak bagus ya. Apa? Ada nama yang tidak bagus? Hah? Jahil misalnya. Iya, jahal, bodoh misalnya. Jangan. Atau musyrikah, jangan. Ada namanya musyrikah, jangan. Musyrikah itu kan orang yang berbuat kesyirikan. Walaupun namanya kelihatan Arab, musyrikah kan itu jangan ya, orang berbuat kesyirikan. Iya. Atau jahanam, jangan. Nama-nama yang buruk. Iya. Iya, dipilihkan nama-nama yang bagus. Ya, Muhammad atau yang semisalnya. Faqad ghayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asma' al-qabihata wa amara bidzalik. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merubah nama-nama yang buruk, ya nama-nama sahabatnya yang buruk, beliau merubah namanya. Wa amara bidzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberikan nama dari nama-nama yang bagus. Ya. Wa ahsanuha, dan yang paling bagusnya dari nama yakni Abdullah wa Abdurrahman, yakni diberi nama Abdullah dan Abdurrahman, salah satu saja ya. Namanya salah satu saja, Abdullah atau Abdurrahman. Ini yang paling bagusnya. Kenapa paling bagusnya? Ada sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama di antara nama-nama kalian yang paling Allah cintai yakni Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Ini nama yang paling Allah cintai. Bentuk penghambaan diri kepada Allah ataupun Ar-Rahman. Ya. Ini nama yang paling dicintai. Tapi tidak juga kemudian satu kampung anaknya namanya Abdullah semua. Tidak seperti itu ya. Harus seperti itu. Karena pengen punya nama, semua nama yang bagus, semuanya anak yang lahir Abdullah semua. Ada nama yang bagus lainnya juga. Cuma ini dua nama ini ahabbu ilallah. Yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang pertama, yakni tasmiyatul maulud, tentang penamaan anak, penamaan si bayi. Kemudian yang kedua, yang kedua, yakni halqur ra'sil maulud, yakni memotong rambut si bayi. Yang perlu dipahami tentang halqur ra'si ini. Halqur ra'si itu maksudnya memotong, bukan sekedar memotong, tetapi menggundul, ya, menggunduli. Bukan sekedar dipotong saja, tetapi di apa? Benar-benar dihabiskan rambutnya, benar-benar dihabiskan rambutnya. Ya. Digundul, digunduli dengan dikerok. Setelah haji itu kan ada yang dengan dengan silet. Ya, digunduli. Ini maksudnya hal qurrasil maulud ya, dengan digunduli rambut si bayi. Dikatakan oleh para penulis di sini, wa yusannu halqur ra'sihi, dan disunnahkan memotong rambutnya, memotong habis rambutnya, dzakaran kana au untha yauma sabihi, baik dia ini laki-laki atau perempuan di hari ketujuhnya, ba'da dzabhil aqiqah, setelah menyembelih akikah. Setelah menyembelih akikah baru apa? Dipotong rambut si bayi. Ya, jadi di hari ketujuhnya. Ini menurut sebagian mazhab, sebagian imam, sebagian ulama, mereka berpendapat disunnahkan untuk bayi laki-laki maupun perempuan. Ya. Adapun sebagian mazhab, di antaranya sebagian mazhab Hanabilah Hambali, mereka berpendapat bahwasannya tentang mencukur rambut ini bagi bayi ini berlaku khusus untuk anak laki-laki. Berlaku khusus untuk anak laki-laki. Ya. Adapun anak perempuan, maka apa? Mereka berpendapat makruh hukumnya sampai mengunduli apa? Anak perempuan. Ya. Jadi ada silang pendapat di antara para ulama, di antara mazhab Hambali, mereka berpendapat bahwasannya tentang mencukur rambut bayi ini cuma khusus laki-laki, bayi laki-laki. Adapun bayi perempuan maka apa? Tidak disukai, tidak disukai. Sebagaimana ketika haji yang disunahkan untuk digundul itu laki-laki. Adapun perempuan cuma disunahkan dipotong satu ruas saja, satu ruas jari. Ya, ketika haji, ya, ketika haji. Adapun mazhab yang lainnya, di antaranya sebagian Syafi'iyah, sebagian Malikiyah, sebagian Hambali, mereka berpendapat nas hadis ini bersifat umum, mencakup laki-laki maupun perempuan. Mencakup laki-laki maupun perempuan. Maka apa? Baik bayinya laki-laki maupun perempuan, ya dipotong habis. Dipotong habis. Iya. Adapun yang rajih, yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, di antara fatwa, di antaranya difatwakan oleh Ibnu Baz rahimahullah, beliau mengatakan la ba'sa bihalqi ra'sil jariyah lil maslahah, la annahu sunnah. Tidak masalah untuk dipotong habis bagi bayi perempuan karena ada maslahat. Alasannya karena maslahat. Contohnya maslahat itu apa? Ketika dipotong habis, maka rambutnya akan lebih mudah tumbuh, akan lebih cepat tumbuh misalnya. Maka tidak masalah dipotong habis untuk bayi perempuan, bukan karena sunnah hukumnya.
La annahu sunnah, bukan karena sunnah, tetapi karena masalah saja. Ini juga difatwakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang memotong rambut si bayi. Kemudian disebutkan di dalam buku kita, wa yatasaddaqu bi zinati sya'rihi fiddatan. Dan kemudian dia bersedekah dengan perak seberat rambutnya tersebut. Ya. Disunnahkan. Ini disunnahkan ketika rambutnya sudah dipotong habis, kemudian rambutnya tersebut ditimbang. Ditimbang, kemudian apa? Misalnya beratnya 1 on misalnya. Maka disunnahkan untuk dia bersedekah 1 on perak. 1 on perak. 1 on itu berapa? 1 gram misalnya, 1 gram, biar lebih mudah. 1 gram rambutnya, maka dia disunnahkan untuk bersedekah dengan 1 gram perak. 1 gram perak. 1 gram perak itu berapa ribu? Murah ya? Mungkin sekitar 40 ribuan. Sekitar 40 ribuan sampai 50 ribu. Ya, itu perak yang murni. Li hadits Ali radhiyallahu anhu, karena hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Ali radhiyallahu anhu berkata, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasan bisyatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Al Hasan dengan kambing. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah putrinya, ya Fatimah, ihliki ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'ri fiddah. Wahai Fatimah, potonglah rambutnya, potong habislah rambutnya, rambut dari Hasan ini, dan bersedekahlah kamu dengan seberat rambutnya ini perak. Bersedekahlah kamu dengan perak dengan seberat rambutnya. Ini menunjukkan disunnahkannya bersedekah perak dengan apa? Dengan berat seberat rambut yang dipotong. Dan ini dipotong rambutnya ini setelah penyembelihan akikah. Setelah penyembelihan akikah. Jadi menurut jamaah jumhur, kebanyakan dari ulama, di antaranya dari para imam Syafi'i ya. Dan ini yang disahihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya apa? Pemotongan rambut dari bayi ini, si bayi ini dilakukan setelah penyembelihan akikah. Ya, setelah akikah itu disembelih, baru masuk waktunya memotong rambut. Kemudian permasalahan yang ketiga, yakni tahnikul maulud, yakni tahnikul maulud, mentahnik bayi yang baru lahir. Disebutkan di sini tentang pengertian tahnik itu apa? Wa tahniku huwa mad'u tamri wa dalku hanakil mauludi bihi hatta yanzila syai'un minhu ila jawfihi. Tahnik itu apa? Mengunyahkan tamr, kurma. Jadi seorang bapak itu mengunyahkan kurma dikunyah sampai halus. Kemudian dalku hanakil mauludi bihi. Kemudian diambil apa? Kurma tadi yang sudah dikunyah sampai halus. Kemudian dioleskan di langit-langit si bayi, di langit-langit atas si bayi, ya. Sampai
bagian dari kurma tadi yang sudah dikunyah sampai halus tadi masuk ke dalam perut si bayi. Ya. Dan ini dilakukan, disunnahkan mentahnik bayi ini sebelum disusui si ibu. Biar pertama kali yang masuk ke dalam perutnya ini kurma yang atau sesuatu yang manis ini. Sesuatu yang manis ini. Yakni kurma, atau kalau tidak ada kurma yakni dengan madu. Ya, dengan madu. Ya. Sedikit saja ya. Apa yang nempel di jarinya saja, yang nempel di jarinya saja. Bukan dengan sendok ya, jangan dengan sendok. Belum bisa mengunyah, belum bisa. Ya. Benar-benar cuma dibasahi saja langit-langitnya. Ya. Wa yusannu tahniku al-mauludi bitamrin sawa'an akana dzakaran am untha. Disunnahkan untuk mentahnik bayi tersebut dengan kurma. Baik bayi tersebut laki-laki maupun perempuan, hukumnya sama. Jadi disunnahkan. Baik bayinya laki-laki maupun perempuan disunnahkan untuk mentahniknya. Ya. Li hadits Abi Musa radhiyallahu anhu qala, karena hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qala, Abi Musa ini mengatakan, wulida li ghulamun, aku telah dianugerahi seorang anak, ya. Fataitu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku bawa bayi tersebut ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasammahu Ibrahim. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama kepada bayi tersebut Ibrahim. Wa hannakahu bitamrin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahniknya dengan kurma. Ya, mentahniknya dengan kurma. Ya. Dan ini membawa si bayi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai bentuk untuk mendapatkan keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari air liurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Karena hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan keberkahan dari zat tubuhnya, dari zat jasadnya. Ya. Dan ini yang terjadi di kalangan para sahabat. Ketika bayi lahir maka dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar beliau alaihi salatu wasallam mentahniknya, agar mendapatkan keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada lagi membawa bayi kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidak ada. Karena selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada keberkahan yang bisa diberikan berupa dari zat jasadnya. Ya, tidak ada. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat berebutan untuk mendapatkan bekas air wudu beliau karena keberkahan. Sepeninggal beliau zaman Abu Bakar tidak ada para sahabat berebutan dengan air wudunya. Berebutan dengan air wudunya Ali bin Abi Thalib, tidak ada. Karena memang tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan. Keberkahan yang ada pada zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kemudian di zaman kita ketika mau mentahnik ya bapaknya saja. Ya, bapaknya, karena mentahnik itu kan mudah, tinggal di mamah bahasa kita dikunyah kurma sampai halus, jangan yang seratnya, jangan yang kulit yang tipis itu ya gitu. Yang dagingnya saja yang dikunyah kemudian diberikan. Ya. Sebagai bentuk ittiba kita, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena keberkahan ada di situ, ya. Keberkahan di dalam zat kita, di air liur kita, tapi keberkahan dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini mengenai tahnik. Wa hadits Aisyah radhiyallahu anha, dan juga karena ada hadis Aisyah radhiyallahu anha,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyan wa yuhannikuhum. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan kepada beliau beberapa anak, beberapa bayi. Kemudian wa yuhannikuhum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahnik mereka, mentahnik anak-anak tersebut. Iya, ini pembahasan yang ketiga. Kemudian pembahasan yang terakhir, yang keempat. Yakni al-adanu fi udunil maulud. Tentang mengadani di telinga bayi. Mengadani di telinga bayi. Tentang adzan di telinga bayi, ini memang apa? Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada silang pendapat di kalangan para ahli ilmi rahimahumullah. Disebutkan dalam buku ini, yusannul adanu fi udunil mauludi hina wiladatuhu. Ya. Yusanul adanu fi udunil mauludi hina wiladatihi. Disunnahkan untuk mengadani di telinga bayi ketika lahirnya. Ya, disunnahkan. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya. Untuk disunnahkan diadani. Wakila, dan ada yang berpendapat yu'adzanu fi udunihil yumna wa tuqamus salatu fi udunil yusra. Diadani di telinganya yang kanan dan diiqamati di telinganya yang kiri. Ya. Li hadits Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala, Abi Rafi' radhiyallahu anhu mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimah bis salati. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadani di telinganya Hasan ibn Ali ketika Fatimah melahirkannya. Ya. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi. Riwayat Tirmidzi, kemudian Hasanahu Asy-Syaikh Albani, dihasankan, dinilai hasan oleh Asy-Syaikh Albani rahimahullah. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, dijelaskan bahwa disebutkan oleh para masyayikh bahwasannya Asy-Syaikh Albani rahimahullah di dalam kitab At-Tirmidzi, Jami' Tirmidzi, beliau menghasankan hadis tersebut. Akan tetapi kemudian beliau Albani rahimahullah rujuk dari pendapat tersebut. Beliau menarik ucapannya, yang akhirnya beliau mendhaifkan hadis tersebut karena melihat ada kelemahan, yang kelemahan tersebut tidak bisa mengangkat hadis tersebut kepada hadis yang hasan. Ya. Sehingga kesimpulan akhirnya beliau Syekh Albani rahimahullah menilai hadisnya ini dhaif, hadisnya ini lemah. Ya, hadisnya ini lemah. Dan dilemahkan banyak dari ulama hadis, ya, tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang adzan di telinga bayi. Sehingga bagi mereka yang melemahkan hadis ini, maka tidak ada syariat untuk mengadani di telinga bayi. Ya, tidak ada syariat untuk mengadani di telinga bayi. Adapun bagi mereka di antara para ulama yang mereka menganggap hasan hadis tersebut, menganggap sahih hadis tersebut, maka apa? Ya berarti disunnahkan untuk mengadani di telinga bayi. Ini silang pendapat khilafiyah di kalangan para ulama yang hendaknya kita apa? Ya berlapang dada, tidak perlu apa? Otot-ototan, ya. Apalagi menuduh sampai menuduh yang tidak. Ya. Ini khilafiyah yang hendaknya kita pahami, silang pendapat yang dimaklum. Karena ada perbedaan pensahihan dan pendhaifan hadis. Ya.
Maka dengan ini selesai pembahasan tentang akikah dan selesai juga pembahasan Kitabul Haji. Selesai pembahasan tentang Kitabul Haji dan insyaallah di pekan depan masuk di kitab baru, bab baru. Kitabul Jihad. Iya, ini saja yang bisa kita bacakan. Mungkin sebelum kita tutup ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan seputar akikah atau kurban. Kalau tidak ada, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada salah kata, salah ucap, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.